Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Firdaus Mantri dari kelas C5 Manajemen dengan nomoran PM 101201338. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 5. Marifatul Quran. Yang pertama yaitu apa itu kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebut dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Ijah, tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Ijah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Surah yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Proses penulisan Al-Quran. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Al-Jamu fi Sudur. Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Yang kedua yaitu Al-Jamu fi Sudur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka. Selanjutnya yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, masa setelah Khulafaur Rasyidin. Masa setelah Khulafaur Rasyidin, pada masa ini Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran mengenai kenabian dan kerasulannya, dan biasanya menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama ada aspek bahasa dan sastra, lalu aspek kisah-kisah purba, aspek isyarat ilmiah, dan aspek hukum. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan farahnahu litahro'ahu alan nasi alah muhsi wa nazalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakan kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ada sejumlah alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama,
menguatkan, meneguhkan, atau memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Nabi kerap kali berhadapan dengan para penantang. Maka turunnya wahyu yang berangsur-angsur itu merupakan dorongan untuk gigih dakwah. Yang kedua, menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penantang Al-Quran. Yang keempat, memudahkan untuk dipahami dan dihafal. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Walaupun Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tetapi secara keseluruhan terdapat keserasian di antara satu bagian Al-Quran dengan bagian lainnya. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan Allah yang Maha Bijaksana. Membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.